Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftah Aulia Tiara Putri dari PGSD kelas 2022B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Materi pada pertemuan 1 yaitu tentang latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam hal ini telah disepakati, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya, serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun tujuan dari pendidikan Pancasila antara lain membentuk karakter bangsa, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi, pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Adapun pengertian Pancasila dalam bahasa Sanskerta adalah terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. Kata sila berasal dari bahasa susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Selanjutnya adalah landasan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis pendidikan Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah UUD 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Landasan yang kedua yaitu landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis pendidikan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Landasan yang keempat yaitu landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan berfilosofi. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Nah, mengapa harus ada pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi? Yang pertama, karena pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Yang ketiga, pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Lalu, tujuan adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat, mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta yang terakhir, mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan Pancasila.
adalah tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Selanjutnya, materi pada pertemuan kedua. Yang pertama adalah Pancasila dalam perjuangan bangsa. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam dari mulai Pithecanthropus erectus, Homo wajackensis, dan Homo sapiens sebagai manusia terakhir modern yang menjelaskan bahwa nilai-nilai kehidupan sudah mengacu kepada nilai selanjutnya menjadi indikator nilai Pancasila. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam mulai dari Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo soloensis, Homo wajackensis, Homo mojokertensis, dan Homo sapiens, menjelaskan bahwa nilai-nilai kehidupan sudah mengacu kepada nilai yang selanjutnya menjadi indikator nilai Pancasila. Inti nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila, meliputi nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi atau Pancasila. Selanjutnya ada bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial, yaitu yang pertama ada pendidikan kolonial. Lembaga pendidikan diatur dan dijadikan oleh pemerintah kolonial Belanda dan terjadi praktek diskriminasi rasial dan kelas. Bagi anak Eropa, masuk sekolah ELS, Europe Leisure School, sedangkan anak Bumi Putra berdasarkan kelas sosial seperti bagi anak pribumi golongan bawah, didirikan sekolah rakyat ditempuh selama 3 tahun menggunakan bahasa daerah, lulusannya dengan dapat melanjutkan ke Fairfield School. Bagi anak pribumi golongan menengah didirikan HIS ditempuh selama 7 tahun dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Khusus anak bumi putra kalangan atas setelah HIS mereka dapat melanjutkan ke HBS dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Kesimpulan dari pendidikan kolonial adalah penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial masih menggunakan diskriminasi terjadi di mana anak-anak dibedakan sekolahnya berdasarkan tingkat ekonomi. Selanjutnya adalah perguruan kebangsaan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu perguruan kebangsaan. Perguruan kebangsaan ini membawa kesan positif dalam masyarakat kala itu. Intelektual muda mendirikan perguruan kebangsaan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi seperti perguruan taman siswa yang didirikan oleh R.M. Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuannya menanamkan rasa cinta tanah air. Perguruan Kayu Taman atau INS yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i tujuannya menjadi tenaga kerja yang terampil dan pembentukan watak positif. Nah, kesimpulan dari perguruan kebangsaan adalah penyelenggaraan pendidikan pada masa perguruan kebangsaan ini tidak diskriminasi derajat maupun mengenal dalam hal perekonomian keturunan. Yang ketiga ada pendidikan perguruan Islam. Pendidikan perguruan Islam merupakan salah satu dari 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonialisme Belanda. Muhammadiyah sebagai perguruan Indonesia modern pertama yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk memperluas pendidikan agama Islam. Yang kedua ada pesantren Persatuan Islam atau Persis yang didirikan di Bandung pada tahun 1923 oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir. Tujuannya mempersiapkan calon-calon ulama. Dan yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU. NU dikelola sejak tahun 1899 dalam bentuk pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Tujuannya melaksanakan ajaran Al-Quran dan Hadis menurut mazhab Syafi'i. Yang keempat ada politik etis. Politik etis berperan dalam melahirkan nasionalisme Indonesia.
Selanjutnya ada nilai-nilai. Nilai-nilai sebagai kemerdekaan Indonesia tujuannya ada nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis atau musyawarah, dan yang terakhir ada nilai keadilan. Selanjutnya adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional mulai terlihat pada saat lahirnya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai organisasi berskala pemuda nasional. Patriotisme bangsa sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dalam bentuk kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi kepemudaan berskala regional dan juga nasional. Kemudian terjadi Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatukan visi para pemuda bangsa untuk bersatu dalam kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yaitu ada dua tahap, yaitu kolonialisasi Portugis dan Spanyol, dan yang kedua pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya adalah perjuangan dan nilainya. Keberadaan Indonesia yang strategis ternyata mengalami beberapa kali penjajahan. Bangsa Eropa atau Barat yang sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia adalah Belanda, Perancis, dan Inggris. Kondisi ini menimbulkan adanya beberapa pergolakan dan pemberontakan yang masih bersifat kedaerahan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Perlawanan lokal yang terbagi dalam dua pola perlawanan, yaitu pada masa abad 16-17 dan masa perjuangan pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme dan imperialisme bangsa asing. Kesimpulannya, dari dua literatur yang sudah dibaca, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang terluas, terbanyak dan juga terbaik di seluruh dunia, justru membuat rakyat Indonesia menjadi terjajah dan mengalami penderitaan yang mendalam. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.